Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Zuriyah, Husna Mardati, Dewi Sekar Ayu, Anissa Ambar, Anissa Kumalaningrum, dan Bagus Galin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan materi model pengembangan kurikulum administratif. Sebelumnya, di sini kami menampilkan beberapa submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu meliputi pengertian, ciri-ciri, fungsi atau tujuan, tahap-tahap, kelebihan, dan kekurangan dari model pengembangan kurikulum administratif. Yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih itu pengertian dari model administratif? Model administratif adalah model yang menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Model administrasi atau line staff adalah pengembangan kurikulum yang pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas pembuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Dengan wewenang administrator pendidikan, yakni dirjen, direktur, dan kepala kantor wilayah pendidikan serta kebudayaan, kemudian membentuk suatu tim yang terdiri dari pejabat di bawahnya dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Pengembangan kurikulum model administratif tersebut menekankan kegiatannya pada orang-orang yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Berhubung pengembangan kegiatan berasal dari atas ke bawah, pada dasarnya model ini mudah dilaksanakan pada negara yang menganut sistem sentralisasi dan negara dengan kemampuan tenaga pengajarannya yang masih rendah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari model administratif, kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri dari model administratif itu sendiri. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari model administratif, yaitu yang pertama, membuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum ini tidak mengacu pada perubahan kebutuhan masyarakat, tetapi cenderung memenuhi pola pikir pihak atasan atau birokrat dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat sentralisasi. Kemudian, kita akan membahas terkait dengan fungsi atau tujuan dari model administratif. Fungsi model administratif. Setelah panitia kerja atau guru-guru melaksanakan penyusunan kurikulum melalui proses tertentu, selanjutnya kurikulum yang dihasilkan tersebut direvisi oleh panitia pengarah atau panitia tingkat atas lainnya. Panitia ini melaksanakan berbagai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi koherensi pada ruang lingkup dan urutan dalam program bidang studi dengan koordinasi bersama panitia guru-guru masing-masing bidang. Yang kedua, memeriksa kesesuaiannya dengan kebijakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh panitia pengarah. Yang ketiga, yaitu menyiapkan gaya dan bentuk susunan material yang siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap model administratif. Secara teknis operasional, pengembangan kurikulum model administratif ini menempuh beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, tim pengembangan kurikulum mulai mengembangkan konsep-konsep umum, landasan, rujukan, maupun strategi atau naskah akademik. Yang kedua, analisis kebutuhan. Secara operasional, mulai merumuskan kurikulum secara komprehensif. Yang ketiga, kurikulum yang sudah selesai dibuat, kemudian dilakukan uji validasi dengan cara melakukan uji coba dan pengkajian secara lebih cermat oleh tim pengarah atau tenaga ahli. Yang keempat, revisi berdasarkan pada masukan yang diperoleh. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan diseminasi
Dan keenam, yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Untuk selanjutnya, setelah kita memahami tahap-tahap dari model administratif, kita akan membahas terkait kelebihan dari model administratif. Di sini terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh model administratif. Yang pertama yaitu kesempatan untuk memperoleh pendidikan merata. Yang kedua, menerapkan sistem yang terstruktural sehingga dapat menggunakan waktu seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya, adanya standar pengajaran sebagai tolak ukur ketuntasan belajar siswa menjadi salah satu kelebihan. Selanjutnya, ujian dilaksanakan serempak. Dengan begitu, akan mengurangi kecurangan dalam adanya evaluasi hasil belajar atas ketercapaiannya kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah. Yang kelima, yaitu adanya monitoring dari pemerintah atau Depdikna. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri-ciri, fungsi atau tujuan, tahap-tahap, serta kelebihan yang dimiliki oleh model administratif, kali ini kita akan membahas terkait dengan kekurangan dari model tersebut. Berikut adalah beberapa kekurangan yang dimiliki oleh model pengembangan kurikulum administratif. Yang pertama yaitu kurang pekanya terhadap adanya perubahan masyarakat. Yang kedua, bersifat tidak demokratis karena prakarsa, inisiatif, dan arahan dilakukan melalui garis staf hierarkis dari atas ke bawah dan bukan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari bawah ke atas. Yang ketiga, perubahan kurikulum tidak mengacu pada perubahan masyarakat, melainkan semata-mata melalui manipulasi organisasi dengan pembentukan macam-macam kepanitiaan. Dan yang keempat, diterapkannya konsep dua fase, yakni konsep yang mengubah kurikulum lama menjadi kurikulum baru secara uniform melalui sistem sekolah dalam dua fase sendiri-sendiri, yakni penyiapan dokumen kurikulum baru dan fase pelaksanaan dokumen kurikulum tersebut. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.